alasannya ya. Yang lain itu nulisnya berkaitan dengan pelaksanaan. Belum melihat secara filosofis. Nah, kata kerennya gitu. Nah, saya ingin lihat secara filosofis ini PP 23 yang merupakan perubahan dari PP 46 itu memang sudah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum enggak? Itu kalau ditanya. Itu harus kamu tercemin, nanti kamu tulis di dalam latar belakang loh, ya. Nah, saya maunya itu ada tulisan seperti itu. Ya. Oke, coba kamu share screen. Nah, yuk. Kita ini bimbingan yang keberapa nih? Dua, Pak. Kan sebelum itu saya mau ini ya, Pak ya. Saya mau menginfokan dulu minimal bimbingan kalau tidak salah itu 5, Pak. Ya. Dan rencana saya kan ini sudah 2 kali, Pak. Kalau misal minggu ke depannya kan masih ada 3 kali. Masih ada 3 minggu lagi, Pak. Sebelum batas waktu tanggal 29 Mei. Kalau misalnya setiap minggu kita bimbingan bagaimana, Pak? Boleh aja. Kalaupun nanti terpaksa Bapak belum bisa, nanti kita ganti ke bimbingan. Malam-malam aja kalau hari kerja malam juga nggak apa-apa. Kalau misalnya minggu besok pun kalau setelah hari raya, misalnya hari Sabtu Minggu malam nggak apa ya, Pak ya? Meskipun masih suasana Lebaran. Nanti biar terkejar, Pak, nanti 5 kali bimbingan kita, Pak. Ya. Gitu, Pak. Itu targetnya sampai kapan? 29 Mei. Oh, itu harus 5 bimbingan? Iya, Pak. Ini 2 kali. Nanti untuk ke 29 Mei-nya kita masih ada 3 minggu dan kalau saya hitung nanti pas, Pak. 3 kali bimbingan. Kenapa enggak ini nanti kita menyatakan kita bimbingannya sekali 2 kali itu dasarnya apa? Pertemuan ini atau per topik? Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bimbingan secara pribadi lewat chat juga bisa ataupun ya maksudnya gini. Ya, Pak. Gini loh, yang menyatakan, oh kamu udah 6 kali itu buktinya apa? Enggak sih, Pak, kalau itu cuma isi routing slip sih, Pak. Dari pihak stafnya nggak minta bukti sih. Misalnya gini, ini kan kita pertama, ini ketemu yang kedua. Tapi kita kan bahas 2. Jadi bimbingan pertama tentang pendahuluan. Nah, kemudian menit berikutnya kita ngomong tentang landasan teori. Kan berarti udah 2 kali walaupun Pak, kita ini Zoom. Rencana saya yang Zoom ini saya jadikan 2 kalau nggak sampai 3 kan? kali. Iya, berarti kan jadi bimbingan tentang latar belakang sama landasan teori. Ya. Nah, itu kan berarti 1 jam lebih nih, Pak ya. Kalau cuma 1 kali bimbingan itu kayaknya gimana gitu. Makanya saya jadikan 2 gitu. Nah, gitu. Jadi kan tinggal 2. Nah, betul. Udah. Lanjut, Pak. Lanjut. Coba Alvin, coba. Bentar, Pak. Ada kendala. Mungkin bisa ke yoga dulu tadi, Pak. Ada yang mau disampaikan? Oke. Yoga tadi udah tuh. Yoga sudah. Terputus, Pak, di tengah internet saya. Oke. Coba yoga lagi. Tadi kita sampai mana yoga? Tadi sampai rumusan masalah. Coba rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya pertama. Oke, berarti kan ya bagaimana pelaksanaan fungsi baktiter, bagaimana pelaksanaan fungsi reguleren, bagaimana peran, udah.
Terus landasan teori? Landasan teori saya yang pertama itu BP. Oke, pajak ya. Karena ini pajak daerah, kamu harus cerita pajak dan pajak daerah ya. Oke, pajak. Terus next. Apa pengertian pajak? Kemudian mate lagi. Tas. Iya, diskoneksi, Pak. Nah, ini bisa diputus nggak nih? Bisa, Pak. Ya, mungkin untuk Si yoga, Alvin deh. ya, untuk yang lain dulu, Pak. Enggak, yoga. Bapak, Tadi saya landasan nggak teorinya apa? tahu, Pak. Mungkin yoga Yoga. ini, Pak. Kalau share Pakai screen, suara aja. Nggak usah suara aja. Yoga. pakai suara aja, Pak ya. Ya, coba tadi landasan teorinya apa? Pertama pajak, kemudian kedua apa? Ya, definisi pajak, kemudian fungsi pajak, terus pajak daerah, terus pajak restoran. Itu saya jabarkan seperti subjek, dasar hukum, objek, terus DPP, tarif, penghitungan. Kemudian yang terakhir saya bahas APBD, terus di rinciannya ada PAD-nya, Pak. Iya. Sama saya tambahi yang terdahulu. Nah, oke. Kalau pajak daerah itulah nggak apa-apa ya. Fungsi reguleran berarti pakai teorinya siapa kamu reguleran? Yoga menghilang. Ya udahlah, kembali ke Alvin. Yo. Alvin dulu. Alvin ngilang juga. Alvin hilang. Yang belum siapa yang belum? Yang belum tinggal yang yoga udah masuk. Yoga. Yoga. Oh ya, monggo. Oke. Fikar. Yang belum yang temanya sama seperti saya, Pak, yang corona itu, Pak. Iya, ya si yang corona Alif. siapa? Alif belum, Pak. Alif coba. Alif, pertanyaan sama. Kenapa kok kamu nulis tentang PMK 86? Kan banyak PMK, karena mau terus PMK 86 2020. Karena ini Pak, ada berita saya baca, ada kalau insentif pemanfaatan insentif pajak itu nggak optimal Pak. Jadi saya pengen mengulas tentang itu Pak. Kenapa makanya itu mengenai tentang asas pemanfaatan itu kenapa nggak optimal? Itu. Tinjauan insentif pajak pada PMK 1110. Oh, 110 ya. 110. Kamu ingin melihatnya nggak optimalnya, karena nggak optimal gitu ya. Itu kata siapa? Saya baca di berita tuh ada tuh Wakil Menteri Keuangan Suhasi Nazara yang bilang. Oh, Suhasil Nazara. Bamen. Oke. Terus dia bilang banyak tentang itu, tentang apa aja? Kenapa nggak optimal? Ada nggak? Dia bilang keringanan pajak yang digelontorkan itu masih di bawah baru mencapai 0,5% dari 0,70% produk PDB, terus ekonomi juga masih tertekan. Jadi itulah dia menganggap itu keringanan pajak masih nggak optimal. Oke, oleh karena itu kami ingin menguji nih aturan yang PMK 110 itu memang kalau secara teori sudah memenuhi asas keadilan atau asas manfaat gitu ya? Iya. Oke, masuk akal. Nah, itu bisa jadi trigger yang seperti itu. Jadi ada berita
boleh dari kajian. Ya kan kalau ini kan ada berita kan namanya beritanya yang ngomong wamen kan, berarti kan ini valid lah gitu ya. Ya, ngomongnya di mana? Itu ngomongnya di mana dia? Di Kontan atau di Detik atau di apa? CCN. Dibaca dari CCN, Pak. Ya udah, berarti itu valid ya. Data triggernya valid. Oke, sip. Ya, itu kamu harus tampilkan itu ya. Coba kamu share screen sekarang. Ya mau sholat dulu aja nggak apa-apa. Live. Nah, ini terlalu jauh ya. Jadi Ya. nanti yang latar belakang itu langsung aja nih Mbak di berita, di Kontan, berita ini menyebutkan wamen. Nah, Baik, Pak ya. Terbelakang terus rumusan masalah langsung ya, Pak. ya apa aja yang ini bahas. Kalau yang saya bahas sih latar belakang terbitnya PMK 110, apakah PMK 110 ini telah memenuhi asas keadilan, sama apakah PMK 110 ini telah memenuhi asas kemanfaatan. Oke, sip. Nah, ini mirip yang tadi yang PP 29 ya, latar belakang. Nah, ini cocok nih, udah oke. Saya sepakat nih. Kemudian landasan teori ini apa? Dev. Landasan teori saya baru gambar pajakan itu isinya tuh pengertian pajak, terus unsur-unsur pajak, juga gambar usaha jasa konstruksi yang dijadikan insentif, terus subjeknya, objeknya, terus gambaran umum PPh 25 yang dijadikan insentif juga, subjeknya apa dan objeknya apa, terus teori hukum pajak. Nah, Ini yang di atas yang di tadi kamu namanya kamu kasih teorinya tentang insentif pajak ya. Ya. Itu nanti yang detail-detailnya kamu masukin nanti di pembahasan aja. Jadi insentif pajak itu kan kamu cari ada literatur, ada teori tentang insentif pajak. Ya. Kamu cari itu tentang teori insentif pajak. Ada. Ya, aku lupa dari siapa itu ada tentang insentif pajak. Kan ini kamu kan langsung tinjauan insentif pajak itu berarti tentang insentif pajak itu apa kamu harus jelaskan. Ya. Menurut siapa, ya kan? Kemudian nanti asas keadilan itu apa, kemudian asas kemanfaatan apa, ini kemudian tentang PMK 110 itu tentang apa, itu harus dijelaskan ya, masing-masing dijelaskan. Ya. Ya nanti kalau ini dielaborasi tentang tadi kan keadilan menurut Adam Smith, nanti keadilan menurut siapa itu kan ada, tidaknya Adam Smith, kamu tambahin lagi. Terus asas kemanfaatan, ini menurut siapa? Asas kemanfaatan menurut siapa? Menurut W.J. Legen, Pak. Oke. Nanti kalau bisa jangan W.J. Legen aja ya. Kamu elaborasi lagi, nanti ada lah asas kemanfaatan itu apa. Ya. Baik, Pak. Khusus. Terus teori efektivitas. Oh ya, manfaat itu efektivitas sih. Ya. Terus penelitian terdahulu apa? Belum saya masukkan, Pak. Oh ya, ntar dimasukin ya. Tadi apa bedanya tulisan kamu dengan ada nggak yang pernah nulis tentang PMK ini 110? Belum ada sih. Belum ada, Pak. Ya udah, ya. Oke. Ya nanti disebutkan. Tapi kalau orang yang menguji tentang suatu aturan dengan asas keadilan dan asas manfaat pernah ada belum? Ada, Pak. Nah, itu yang kamu masukin apa bedanya? Nah, pasti apa bedanya kan soal ini ya, objek penelitiannya ya. Oke, save. Ya.
Nah, oke, thank you Alif. Ya, ada pertanyaan nggak Alif? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, sip. Ya, tinggal nulis. Ya, tinggal Ya. kamu tulis. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya. Ya, stop. Makasih ya. Kemudian siapa nih yang belum? Kita siap kita? Ya, Pak. Nah, kita kan sama nih. Judulnya berkaitan dengan COVID kan? Ya. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Oh, kamu ambil 3 ya? Iya, Pak. Ya. Judul pastinya apa sih? Judulnya coba kamu share screen. Pemberian fasilitas nih. Ini pemberian fasilitas pajak terhadap barang jasa ini PMK 143 ya? Ya, 143. Ya udah kamu judulnya disimpelin aja tinjauan PMK 143 ya. Berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat. Isinya yang panjang-panjang itu nggak usah nanti dijelaskan di rumusan masalah atau dijelaskan di pendahuluan dan ruang lingkup gitu ya. Seperti yang lain kan tinjauan tentang PMK atau PP 29. Tadi PMK 110. Kamu aja tinjauan. Tulis peraturannya aja ya. Iya, PMK 143. Nah, jadi judulnya lebih simpel gitu loh. Ya, Judulnya Pak. pemberian fasilitas, kepanjangan ya. Judulnya kamu ini. Terus pertanyaannya, apa alasan kamu nulis ini? Alasannya ya karena saya cari-carikan peraturan yang belum pernah diulas tuh. Ini kan peraturan baru juga tahun 2020. Dan saya cari penelitian terdahulunya kayaknya masih belum ada gitu, Pak. Nah, terus saya ingin mengulas gitu berdasarkan asas-asas itu, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan itu, Pak. Ya, jadi kan kalau itu kan rasa-rasanya kalau ternyata belum ada. Itu kalau yang belum ada itu nanti alasan tambahan. Tapi yang awalnya pengen nulis tentang PMK 143 ini apa? Kalau tadi kan dulu yang sebelumnya ada karena ada tulisan tentang ini saya ingin ngambil sisi yang lain. Misalnya seperti itu. Ya. Yang barusan itu kan juga ada alasan ya, alasan logisnya. Di luar alasan karena belum ditulis. Nah, belum pernah ditulis itu salah satu alasan yang istimewa nanti jadi poin tersendiri. Tapi kenapa kamu ngambil tema ini apa? Karena itu harus ada ini. Kenapa ngambil tema 143 nih? Kalau tadi kan alasannya ada berita. Ternyata insentif pajak PMK 110 itu nggak jalan. Kenapa sih nggak jalan nih? Jangan-jangan ini memang ada masalah. Nah, masalahnya di mana? Jangan-jangan nggak sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Kalau kita apa nih? Kalau ditanya, ada nggak berita tentang PMK 143? Belum nemu sih, Pak. Nah, coba pasti cari ada lah mungkin. Ya. Jadi alasannya kalau itu pernah ditulis, ya nanti nggak apa? Ya memang mungkin itu jujur, tapi rasa-rasanya nggak lazim ya orang nulis alasan ini karena belum ditulis. Tapi pasti ada triggernya, fakta dan data ya yang melatar belakangi kenapa kamu nulis ini. Oke, Pak. Belum nemu. Belum, Pak. Ini fasilitasnya
yang barang jasanya apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini Pak, penanganan COVID gitu, Iya, kayak tahu. Ini medis COVID gitu, tahu. Eh, jadi kayak kan ini alat-alatnya barang yang jasa, buat barang ya, jasa untuk alat-alat COVID kan. Nah, pasti ya itu ada datanya itu. Kamu cari itu pasti ada datanya. Misalnya anggaran, misalnya anggaran dari anggaran penanganan COVID itu kan besar, ya. Terus salah satunya yang besar itu karena untuk pembelian barang dan jasa. Nah, tadi kalau yang PP 29 ada karena ada urgen apa? Ada tadi hal yang mendesak, nah, situasi yang mendesak sehingga diberikan fasilitas. Nah, biasanya dalam situasi mendesak, ya itu pembuatan aturan itu seperti apa? Jangan-jangan tidak ada rasa keadilannya, tidak ada kepastian hukumnya, dan tidak ada asas manfaat itu hipotesis kamu, gitu. Sehingga saya tertarik untuk nulis tentang ini, Pak. Nah, gitu. Tapi baiknya dikasih tahu ya, apa data faktanya itu entah berita, entah data-data statistik mengenai dana COVID yang berkaitan untuk pembelian, untuk belanja barang dan jasa, itu kan besar sekali nih ya. Nah, iya Pak. sehingga kamu larinya ke sana ya. Terus lagi, dan kebetulan tentang PMK ini belum pernah ada yang melakukan kajian secara filosofis. Ya, karena itu saya coba saya tertarik untuk mengangkat tema ini. Nah, itu oh ya, jadi orang membaca itu di awal udah oh gara-gara ini toh. Nah, ini menarik nih. Penting nih. Nah, urgent nih harus ditulis dan dibaca, ya, terutama dibaca oleh orang lain, ya, bukan hanya untuk syarat lulus D3 ya. Jadi Nah, coba tambahin kalau ada urgensinya ya Pak, iya, urgensi karena COVID, terus nah ini soal buat COVID dari peraturan. Tiongkok, nah, ini enggak, ini aja langsung tembak di belanja aja, ya, karena ini belanja COVID ternyata besar kan sekarang untuk itu berapa triliun gitu ya. Nah ini kan Hmm, pasti ada bagian belanja barang dan jasa. Ya, nah, oke, rumusan ini masalah. rumusannya Oke, kalau apa? rumusan masalah jelas ya. 3 ini, oke, sip. Sudah sesuai dengan asas nih, oke. Nah, sekarang latar nih teori, landasan teorinya. Udah nyampe belum? Iya Pak, sebentar. Tapi masih berantakan Pak. Nggak apa-apa, apa aja yang kamu tulis. Udah belum? Kalau belum ya nggak apa-apa. Maksudnya tadi ngikutin yang lain-lain juga, ya. Ini Pak, ini ada pengertian dan fungsi pajak, Ya, oke. terus ini juga definisi pajak. Nah, fungsi pajak tadi dikuatkan ya, karena apa? Ini kan pemberian insentif, ini masuk insentif kan, pajaknya Iya, dibebasin. Nah, itu kan fungsi ya. Pajaknya itu dikenakan tapi dengan 0%, itu kan fungsi. Ya, oke. ini fungsi pajak juga, asas-asas pemungutan pajak. Ya, tadi udah Ini otomatis asas ya. juga. Yang berkaitan dengan tadi elaborasi ya, dikembangkan teori
keadilan, teori kepastian hukum, dan manfaat ya. Iya, Ya, itu. penafsiran hukum Terus juga. kalau kepastian hukum itu harus ada teori pembentukan undang-undang. Itu kalau udah ngomong kepastian hukum itu karena tata urutan perundang-undang itu menunjukkan salah satu unsur kepastian hukum. Ya, Ya, Pak. sudah. Ya. Teori keadilan, terus baru itu, Pak. Penelitian terdahulu belum ya? Belum ditulis ya? Belum, Pak. Iya. Ya, nanti Paling adanya dilengkapin ya. yang sama ini apa? Berdasarkan asasnya itu, Pak. Ya, Cuman peraturannya kamu beda. carilah. Kamu carilah ya. Perbedaannya dua penelitian yang terdahulu ya. Minimal dua lah ya. Yang mirip-mirip. Tapi kalau objeknya kan nggak ada. Ya. Oke. Ya. Makasih, Pak. Ya, sip. Alif sudah, kita sudah, Rizky sudah, Ya, Pak. Fikar belum ya? Fikar udah ya? Saya Pak, tadi Pak Oh, ada Fikar sedikit udah, Yoga udah, Mu'arif udah, kendala. yang Aci yang belum ya? Iya, Pak. Ya sih, gimana sih? Saya share screen ya, Pak. Ya, ya. Tentang Perpu nomor 1 2020. Sekarang udah pagi udah jadi sudah jadi ini dong. Iya, Pak. Itu tentang kebijakan. Jadi saya merunut dari Perpu Undang-undang. nomor 1, terus ada UU nomor 2. UU nomor 2 tahun 2020. Judulnya apa tuh judulnya? Kajian yuridis atas kebijakan penurunan tarif PPh badan, Pak. Oh gitu. Jadi Iya. penurunan tarif PPh badan ya. Iya. Itu dari Kajian Perpu nomor. yuridis. Iya. Kajian yuridis. Nah, yuridis itu tidak boleh ada dua, yuridis normatif atau yuridis empiris. Untuk saya itu Nah, normatif, Pak. Nah, normatif ditulis ya. Jadi Iya, Pak. kalau empiris soalnya pelaksanaannya. Jadi kamu Iya. tulis yuridis normatif. Berarti kamu harus ada teori tentang penelitian hukum. Ya. Iya, Pak. Alasannya apa? Alasan nulis ini. Untuk alasannya itu yang pertama, alasan kebaharuan, Pak. Karena kan ini kebijakannya itu di awal tahun 2020. Dimulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020. Lalu ada UU nomor 2 tahun 2020. Lalu ada juga peraturan pelaksananya. Ya. Jadi alasan kebaruan, Pak. Oh, alasannya kebaruan. Iya. Ya kalau semua kan baru. Tapi kenapa kok ngambil kan yang baru kan nggak hanya ini. Kenapa Iya, aku Pak. tertarik Lalu, tentang ini, tentang PP ini? Ya, alasan yang lain itu mengapa tentang PPh badan itu kan PPh badan merupakan pajak yang familiar, terus menyumbang kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak PPh badan Berapa tersebut. persen? Berapa persen? Itu belum saya Kamu cantumkan cari ya. sih, Pak. Iya, Jadi Pak. kamu cari nanti fakta, data dan fakta pendukungnya adalah pertama data periman secara nasional. Ya. PPh berapa, Iya, Pak. PPN berapa. PPh itu kan PPh badan, ada PPh perorangan. Iya, Ya Pak. kan? Iya. Nah, itu kamu lihat kontribusinya dari tahun ke tahun. 3 tahun aja boleh lah. Dari tahun 2020, 19 dan 18. Naik atau turun. Ya, Iya, kalau Pak. kamu data lebih banyak lebih bagus. 10 tahun. Trennya gimana, naik atau turun atau sama. Nah, Iya, Pak. kemudian nanti kamu ini ya, bahwa data ternyata PPh badan itu menyumbang sekian persen dan trennya naik atau turun. Ya. Nah, Iya, Pak.
kemudian ada fakta ternyata pemerintah menurunkan tarif. Nah, ini kan malah jadi sangat mungkin menurunkan potensi penerimaan PPh badan. Nah, itu kan jadi pertanyaan, sehingga saya tertarik untuk melakukan kajian nih. Ya, kajian tentang kebijakan penurunan tarif ini secara yuridis normatif. Nah, Baik, Pak. apakah memang ini diperkenalkan dalam undang-undang, ya kan? Kalau normatif kan itu ya, melihatnya dari sisi apakah sesuai dengan aturan pembentukan undang-undang, itu kan ada ya. Nah, kamu Iya, Pak. nanti lihat di buku-buku tentang kajian normatif, ya. Jadi misalnya kamu lihat dari pembentukan undang-undang itu, kalau ini apakah Perpu ini melanggar nih dengan undang-undang sebelumnya, kan pasti berbeda kan, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu berarti kamu nanti akan bahas alasan filosofis di dalam Perpu itu, kamu buka itu pasti ada itu di penjelasan kenapa muncul Perpu ini. Nah, itu yang kamu akan kritisi, apakah benar nih alasan itu benar nggak? Kadang-kadang alasan di dalam alasan filosofi di dalam undang-undang itu suka ya untuk pantas-pantas saja, tapi secara faktanya nggak kayak gitu juga. Kamu boleh, kalau normatif bisa dilihat tuh ya, dari tata urutannya, dari filosofisnya itu kok bisa tiba-tiba ada kebijakan penurunan tarif itu loh. Ya. Nah, itu kira-kira kalau membuat alasan kenapa pilih judul itu, ya tadi udah saya sampaikan. Nah, kemudian ini apa? Rumusan masalah. Kok jadi udah dihilangin dulu rumusan masalah? Iya, Pak. Ini Pak, untuk rumusan masalah. Sebenarnya saya membahasnya itu menggunakan asas kejelasan tujuan, lalu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Pak, yang ada di UU Peraturan Oh, berarti itu Perundang-undangan. nanti di ruang lingkup kamu jelasin ya. Iya, Pak. Normatif itu nanti larinya ke asas, dua asas itu, ya kan? Iya, Pak. Jadi apakah peraturan ini kejelasan? Oke, sip. Ya. Nah, dua aja ya. Oke. Iya, Pak. Terus kemudian ini landasan teorinya apa? Untuk landasan teori belum selesai, Pak. Tapi sudah ada rencana-rencana. Ada Sudah bayangan ya? mengumpulkan. Iya, Pak. Jadi kamu harus ada landasan teorinya pakai ini loh, teori penelitian hukum. Iya, Pak. Ada Untuk teori penelitian hukum itu oleh Niko, ada penelitian hukum oleh Suryono Sukanto, itu juga ada. Kamu mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya. Iya, Pak. Itu. Sebenarnya untuk rencananya itu, untuk landasan teori yang pertama itu saya isi gambaran umum Indonesia sebagai negara hukum, Pak. Lalu saya jelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu Oke. asas-asasnya tadi, asas kejelasan tujuan, lalu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Lalu yang saya isi pajak penghasilan badan di Indonesia, mulai dari peraturan terdahulu dan tarifnya. Oke. Gitu, Pak. Jadi Terus, untuk landasan teori rencananya tidak banyak-banyak, Pak. Hanya teori-teori yang harus diperlukan. banyak. Harus banyak. Tambahan itu tadi teori tentang ini penelitian apa yuridis normatif itu apa. Jadi pembaca tahu, nggak semua orang tahu loh yuridis normatif itu apa, ya kan? Iya, Itu Pak. kamu ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya rasa udah semua ya, atau masih ada yang belum? Alvin, Tadi Pak, Alvin, saya ada sedikit Alvin kendala sedikit jaringan. oh iya. terakhir, Pak. Tadi kayaknya udah ya Alvin ya, tapi cuma nggak ini mati ya. Iya Pak, unknown error gitu Pak. Tadi ke rumusan masalah Alvin, apa rumusan masalahnya tadi? Kalau alasan judul udah tahu ya Alvin ya nanti. Oke.
Apa latar belakang kebijakan? Oke, apakah kebijakan? Yes, ini 1, 2, 3 udah saya sepakat deh. Nah, terus landasan teori deh. Landasan teori masih sekilas, Pak. Baru Oke, secara umum. ya. Tadi kamu dengerin ya dari landasan teori teman-temanmu ya. Iya, Nah, Pak. ini kan mirip-mirip dengan yang penelitian-penelitian yang lain nih, ya. Ada yang mau Ini ditanyain perlu nggak? dimasukkan nggak, Pak? Apa? Gimana, Pak? Tentang apa? Ya dimasukin apa ya? Fungsi terus kedudukan hukum pajak, pembagian hukum pajak. Ya Atau boleh. langsung Ya. kaitannya dengan asas saja. Ya kan kalau kamu kan ada asas, ya berarti kan tentang apa pajak, ya hukum pajak, kemudian asas-asas pemungutan pajak, ya kan? Itu Ya. dimasukin. Sama yang dengan yang lain-lain itulah, kan mirip semua nih, Ya, terima kasih, Pak. ya. Ya, kalau udah di stop share. Jadi PR-nya masing-masing udah tahu ya, Ya, Pak. teman-teman. Nah, tinggal minggu depan kita cerita tentang bab berapa? 3 ya. Bab 3 apa bab 4? Bab 3 ya. Pak. 3, Pak. Ya, Ya. Untuk udah siap. KTTA Udah siap belum? itu Bab 3? belum, Pak. Masih mau mulai, Pak. Ya udah cerita-cerita aja yang mau besok minggu depan kita cerita Ya. ketemu rencana Anda itu apa? Yang mau di bab 3 gitu ya. Jadi Ya. rencananya dulu seperti apa, ya. Ya, Pak. Oke lah, saya kira cukup ya. Ya, Pak. Udah berapa jam kita ngobrol? 5 jam. Nah, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Ya dulu ini termasuk efektif menurut saya ya, menurut efektif ya. Iya, Pak. Ya, 2 jam tapi bisa untuk semuanya dan kita udah dapat 2 chapter ya. Kita anggap bimbingannya sudah yang ketiga ini. Ya, 3 kali. Ya, sampai ketiga, tinggal 4 dan 5. Iya, Pak. Betul. Ya. Oke. Kita akhiri dulu dan kepada teman-teman yang nanti sebentar lagi yang menjalankan puasa, selamat Hari Idul Fitri ya. Iya, Pak. Ya, menjalankan Idul Fitri dari rumah masing-masing ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama ya, mohon maaf lahir batin. Ya, Pak. Semoga kita nanti ketemu di pertemuan minggu depan dan semoga yang Amin. menjalankan puasa diterima ibadah amal puasanya. Amin. Dan ibadah-ibadah yang lain tentunya. Ya. Amin, Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang kita semua. Masih banyak, Ya, Pak. see you. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. semangat ya, semangat. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, ya. Live ya, saya live ya. Ya, Pak.